Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul untuk bersama-sama belajar, bersama-sama memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di sela-sela pekerjaan kita. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang bagus. Kita bisa duduk dalam satu majelis, terutama adalah majelis ilmu, karena Nabi SAW menyatakan bahwa majelis ilmu adalah di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, maka mampirlah. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah ini ditujukan kepada mereka yang tidak sengaja melewati ada majelis ilmu, maka Nabi mempersilahkan supaya mampir. Ya, karena di situ ada taman dari taman-taman surga. Maka tentunya bagi kita yang telah menyengaja, ya, bersengaja atau sengaja mendatanginya, tentu akan mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan hanya sekedar mampir. Ya, karena kalau mampir itu berarti tadinya tidak berniat untuk duduk di majelis tersebut, tapi ketika mungkin dalam suatu perjalanan mampir ke suatu masjid, ada taklim, ada pengajian, dia mampir terlebih dahulu. Ya, awalnya dia tidak ingin di situ karena memang niatnya bukan untuk thalabul ilmi awalnya, tapi kemudian mampir. Maka tentunya bagi mereka yang menyengaja untuk datang ke majelis ilmu, maka pahalanya tentu lebih besar dibandingkan mereka yang awalnya tidak untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu di antara adab daripada adab-adab buang hajat, yaitu secara khusus kita akan mempelajari hikmah di balik istighfar setelah buang hajat. Ya, hikmah di balik istighfar setelah buang hajat. Umumnya istighfar itu dibaca ketika seseorang setelah melakukan sebuah pelanggaran, kesalahan, kemudian dia beristighfar. Atau juga istighfar itu sering diucapkan tatkala lama tidak turun hujan. Itu pun juga ada kaitannya dengan sebuah kesalahan
Ya, karena hujan itu tidak turun juga diakibatkan karena ulah manusia dari pelanggaran syariat mereka, sehingga Allah tahan itu hujan. Makanya diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Atau istighfar dibaca setelah, ada yang tahu? Setelah sholat. Nah, istighfar 3 kali setelah sholat. Ini juga disebutkan oleh para ulama karena bisa jadi ketika kita sholat melakukan kesalahan, ya melakukan kesalahan, mungkin diantaranya adalah pikirannya yang kemana-mana. Ya, tadinya nggak ingat sambel, jadi ingat sambel setelah takbiratul ihram. Ya, tadinya tidak terbetik apapun dalam ingatannya, ketika sudah takbiratul ihram atau di sela-sela sholat dia ingat. Ya, sehingga kemudian hal-hal tersebut bisa dihapus dengan ketika kita istighfar setelah sholat. Namun ini, ya, yang akan kita pelajari adalah terkait istighfar setelah buang hajat. Ya, istighfar setelah buang hajat. Apakah buang hajat itu sebuah kesalahan sehingga harus istighfar? Ya, atau bagaimana? Makanya kita akan melihat bagaimana hikmah di balik istighfar setelah buang hajat. Baik, sebelumnya istighfar setelah buang hajat, bagaimana lafaz doanya? Ada yang tahu? Atau setelah buang hajat biasa-biasa saja? Apa doanya? Doa keluar dari kamar mandi atau WC? Ghufranaka. Ghufranaka, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Ini istighfar. Ya, biasanya kalau istighfar itu kita mengucapkan kalimatnya adalah astaghfirullah. Ya. Tapi ini beda lafaz, tapi maknanya sama, maksudnya sama. Ghufranaka, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu, sama. Ya, ghufranaka. Atau ada doa yang lain? Ada yang mungkin dulu TPA atau kecilnya nggak pernah TPA. Ada doa yang lain dari doa keluar dari WC atau kamar mandi. Ada riwayat yaitu alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ini diantara juga doa setelah buang hajat. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada poin yang pertama terkait hikmah di balik istighfar setelah buang hajat. Sebelum kita sampaikan hikmahnya, kita akan lewati dulu beberapa poin. Poin yang pertama terkait hadis lemah doa keluar kamar mandi atau WC. Ya, jadi di sana ada beberapa riwayat lafaz doa keluar dari WC atau kamar mandi. Ya, dari WC atau kamar mandi. Tapi di antaranya itu ada yang lemah. Ya, riwayatnya ada yang lemah. Dan yang lemah itu adalah doa keluar kamar mandi atau WC dengan lafaz alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ini riwayatnya lemah. Ya, riwayatnya lemah, dhaif. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan dariku ya al-adza, kotoran, wa afani, dan memberikan aku al-afiyah, yaitu kesehatan. Ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah dan dilemahkan oleh banyak periwayat hadis. Namun sekalipun demikian, ada di antara para ulama yang menghasankan riwayat ini. Ya, ada yang menghasankan riwayat ini. Artinya boleh diamalkan. Ya, boleh diamalkan. Bahkan di antara sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taalaan, ya, beliau sering mengucapkan doa ini ketika keluar dari kamar mandi atau WC atau setelah buang hajat. Ya, pakai alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, ini
diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini menjadi kebiasaan beliau. Sehabis buang hajat, beliau membaca doa ini. Ya, membaca doa ini. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau mau yang aman istilahnya, maka hendaknya pakai doa ghufranaka. Ya, itu yang aman, karena itu adalah riwayat yang paling sahih. Bahkan itu menjadi kebiasaan Nabi SAW. Ya, disebutkan dalam riwayat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharajal khala qala ghufranaka. Ya, karena ini biasanya menunjukkan kebiasaan. Dahulu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kamar mandi atau WC, artinya setelah buang hajat, beliau membaca ghufranaka. Ya, membaca ghufranaka. Jadi kalau mau yang aman, baca doa ini. Ya, selain riwayatnya sahih, doa ini juga pendek. Ya, doa ini juga pendek dan simple untuk kita baca dibandingkan dengan doa yang tadi, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Ini agak lumayan panjang. Ya. Sedangkan yang pertama tadi ghufranaka itu cukup pendek dan hadisnya juga sahih. Namun beberapa ulama mereka menggabungkan dua doa ini. Menggabungkan dua doa ini. Jadi setelah keluar dari kamar mandi atau WC, kaki mana yang didahulukan? Kaki kanan. Kalau masuknya kaki kiri, ya, bukan dua-duanya ya, loncat. Ya, tapi kaki kanan kalau keluar, tapi kalau masuk kaki kiri. Ketika keluar dibaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya, tapi beberapa ulama mereka menekankan cukup dengan ghufranaka, ini sudah bagus, ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga yang perlu kita ketahui adalah doa ini, yakni ghufranaka, atau kalau mau ditambah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, juga dibaca sekalipun buang hajatnya tidak di kamar mandi ataupun di WC. Ya, sekalipun tidak di kamar mandi atau WC, artinya beruangan, ya, di ruangan. Jadi sekalipun, mohon maaf, pipisnya itu di luar ruangan, mungkin di sawah, atau lagi perjalanan kebelet langsung masuk ke hutan gitu misalnya, ya, mau buang hajat pun juga membaca doanya. Ketika selesai buang hajat itu pun juga harus membaca doanya. Jadi ini tidak secara khusus ketika keluar dari kamar mandi atau WC, tapi juga setelah buang hajat sekalipun itu dilakukan di ruangan atau di luar ruangan, ya, di luar ruangan. Al-Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ya, ketika beliau ditanya kapan doa itu dibaca, ya, artinya doa mau masuk ke kamar mandi dan WC, pula doa keluar dari kamar mandi dan WC, kapan itu dibaca? Maka beliau menjawab, faman yaqrahu dzikrallahi fitilkal halah yufassil. Ya, barang siapa yang tidak suka atau tidak menyukai zikir di tempat itu, artinya di kamar mandi atau WC atau ketika buang hajat, yufassil, mereka akan mentafsil, akan memperinci. Ya, di antara rinciannya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau masuk kamar mandi atau WC, buang hajat atau mungkin mandi, ternyata lupa tidak membaca doa masuknya, ya, tidak membaca doa masuknya, maka mungkinkah kita keluar lagi kemudian masuk lagi? Kan sulit, ya, apalagi masuk sudah jongkok, sudah, ya, celananya sudah dilepas, ya, masa mau keluar lagi kemudian berdoa baru masuk, kan ya, agak ribet. Maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan, kalau keadaan seperti itu boleh dibaca di dalam,
Ya karena pada asalnya doa ini dibaca di luar. Baik yang mau masuk, doa yang mau masuk ataupun yang keluar kamar mandi atau WC. Ya, itu dibaca di luar. Ya, maka kalau sudah di dalam ternyata lupa, maka boleh dibaca di dalam tapi di dalam hati, di batin. Ya nggak apa-apa sambil jongkok, sambil ya karena memang bagaimana? Karena doa ini penting, termasuk doa masuk ke kamar mandi atau WC dan juga keluar. Ya disitulah tempat kita, mohon maaf, membuang hajat pertama. Yang kedua membuka aurat. Ya membuka aurat, karena nggak mungkin nggak dibuka kan gitu, mesti dibuka. Apa ya rak ngompol yang jero kan ya podo wae. Ya tetap dibuka, keluar aurat kita atau kebuka aurat kita. Yang kedua, di situ tempat nongkrongnya syaitan. Ya, syaitan nongkrongnya ora bersiji, banyak temennya. Makanya Nabi pernah mengatakan, inna hadhil husyusha muhtadaratun. Sesungguhnya tempat ini, yakni kamar mandi atau WC, itu tempat nongkrongnya para syaitan. Tempat nongkrongnya para syaitan. Mereka nongkrong di situ. Mbuh yang dibicarakan politik atau yang dibicarakan bisnis mereka, ya nggak tahu. Ya. Entah apa yang dibicarakan, tapi mereka nongkrong di situ, hadir. Itu menjadi tempat favorit mereka. Ya, selain untuk ngobrol juga untuk ya cuci mata mereka. Melihat kesalahan yang gratis. Ya. Makanya Nabi mengatakan fa idza dakhala ahadukum falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, apabila salah seorang di antara kalian ingin masuk, baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan perempuan. Ya, jin laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kita berlindung dari gangguan mereka. Karena mereka hadir di situ. Ya, permasalahannya adalah kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa lihat kita. Itu yang jadi masalah. Andaikan kita bisa melihat mereka, kalau ada yang nongkrong sudah suruh keluar kan gitu. Ya, minggir sih. Ya. Saya tak buang hajat dulu kan. Masalahnya mereka nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat mereka. Apakah mereka sedang nongkrong di atas ya gentengnya, atau sedang berdiri di samping pintunya, atau mungkin sedang ngobrol di atas temboknya, kan nggak tahu. Apa malah lagi mandi di situ? Ya, kita nggak tahu. Makanya berdoa. Ya, berdoa diawali dengan bismillah tentunya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau sudah baca itu, lombok di situ ada 1000 syaitan, ya, awake dhewe wudu ning jero ora rak ketok. Ya, akan ada tabir di antara aurat kita dengan pemandangan ataupun dengan mata syaitan yang ada di dalam. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa satru ma baina aurati bani Adam wa ayunil jin idza dakhala al-khala ayyaqula bismillah. Ya, penutup tirai ya antara pandangan syaitan dengan auratnya anak cucu Adam ketika berada di kamar mandi atau WC adalah ketika dia masuk mengucapkan bismillah. Kemudian ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kalau memang lupa, ketika masuk baru ingat, walaupun sedang nongkrong dan duduk di situ, ya sudah tetap baca tapi di batin. Ya, di batin. Kemudian Al-Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya amma fil amkinah al-mu'dah, adapun ketika buang hajat itu di ruangan, fayaqulu lahu au fayaquluhu qabila dukhuliha, maka bacaan itu diucapkan sebelum masuk. Ya, ini hukum asalnya sebelum masuk. Tapi kalau lupa boleh di dalam tapi di batin. Wa amma fi ghairiha, adapun jika buang hajatnya itu selain di ruangan, artinya di luar ruangan, maka fayaqulu lahu fi awwali syuru', maka hendaknya dibaca sebelum hajat itu dilakukan. Ka tashmiri siyabi, ya, seperti ketika sedang menyikap bajunya misalnya, atau sedang ya melorot ke kakoe gitu misalnya, maka dibaca ya doa ini ketika
akan buang hajat. Demikian pula ketika selesai juga mengucapkan ghufranaka. Ya, mengucapkan ghufranaka. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang pertama, ya. Jadi riwayat yang lemah ya dari doa keluar kamar mandi atau WC adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Adapun riwayat yang sahih adalah ghufranaka. Ya, tapi kalau mau dibaca juga tidak terlarang, ya, atau mau digabungkan juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Poin yang kedua, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdoa setelah buang hajat. Berdoa setelah buang hajat adalah salah satu adab yang harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah. Ini poin yang kedua. Jadi luar biasa Islam itu, sampai-sampai dalam hal buang hajat saja diperhatikan. Ya, sampai-sampai dalam buang hajat saja diperhatikan. Itu Islam. Ya. Oleh karenanya, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah hendaknya memperhatikan adab ini. Ya, karena adab dalam agama kita sangat diberikan perhatian yang besar. Bahkan dalam segala urusan semuanya ada adabnya. Ya, semuanya ada adabnya. Entah kita sedang bersama suami dan istri kita, itu ada adabnya. Anak dengan orang tua ada adabnya. Murid dengan guru ada adabnya. Bahkan di majelis ilmu ada adabnya. Ya, ketika dengan Allah pun ada adabnya, dengan Al-Quran ada adabnya, dengan Nabi ada adabnya. Ya. Sehingga di sana ada kitab namanya Minhajul Muslim, yang di dalamnya juga disebutkan tentang adab-adab yang banyak. Ya, adab bersama Allah, adab bersama dengan Nabi, adab bersama dengan Al-Quran, ya, dan seterusnya. Jadi adab dalam agama kita merupakan perkara yang sangat penting. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau pernah memberikan nasihat kepada seorang pemuda Quraisy dengan mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Ya, Imam Malik menasihati pemuda tersebut, ta'allam al-adab, pelajarilah adab wahai pemuda. Pelajari adab gurumu qabla an tata'allama al-ilma, sebelum kamu belajar ilmunya. Ya, pelajari adab gurumu sebelum kamu belajar terkait dengan ilmu yang dia miliki. Demikian pula Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah seorang imam yang sangat luar biasa ilmunya terkait dengan fikih, ya, terkait dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Beliau pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat luar biasa yang menunjukkan tentang pentingnya adab. Ya, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin min abwabil fikhi. Membicarakan tentang ulama, ya, belajar sejarahnya ulama, apalagi sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mujalasatihim, dan juga duduk bersama mereka, ngobrol dengan ulama, mendekat kepada para ulama, ahabbu ilayya, kata Imam Abu Hanifah, lebih aku sukai min katsirin min abwabil fikhi, dibandingkan dengan belajar banyak tentang bab-bab fikih. Ya. Dan ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwasanya belajar sejarah, apalagi sejarah Nabi kita Muhammad SAW, itu jauh lebih kita perhatikan lagi, ya, lebih hendaknya diperhatikan lagi, ya, karena kata Imam Abu Hanifah
menceritakan kisah-kisah para ulama, ya kalau ulama saja beliau suka dengan kisahnya, bagaimana kalau dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ya, jadi menurut beliau belajar tentang ulama, duduk-duduk bersama mereka, ngobrol dengan mereka, mendekat kepada mereka lebih dicintai oleh Al-Imam Abu Hanifah dibandingkan dengan belajar banyak bab tentang masalah fikih. Padahal Al-Imam Abu Hanifah termasuk orang yang ahli dalam fikih. Ya, ahli dalam fikih. Kenapa? Apa alasan beliau? Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena dengan menceritakan para ulama, duduk-duduk bersama mereka, ngobrol dengan mereka, kita akan tahu tentang adab-adab mereka dan akhlak-akhlak mereka. Ya, jadi dengan mempelajarinya, kita akan mengetahui hal tersebut. Sekali lagi, teman-teman sekalian, adab di dalam Islam itu benar-benar diperhatikan. Ya, oleh karenanya hendaknya kita juga demikian, supaya ya kita menjadi orang yang memiliki adab, menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, ya perangai yang baik. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW justru sering berdoa meminta kepada Allah dari akhlak-akhlak yang jelek, meminta kepada Allah agar terhindar dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, dan sebaliknya Nabi berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak-akhlak yang baik. Ya, bahkan ketika kita mengaca saja, ya itu juga meminta doa agar diberikan akhlak yang baik. Ya, meminta agar diberikan akhlak yang baik. Dan Nabi SAW di antara tugas beliau yang utama ketika beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, akhlak kaum jahiliyah itu banyak. Ya, tidak semuanya jelek. Akhlak kaum jahiliyah ada juga yang baik-baik. Ya, maka kemudian Nabi diutus untuk menyempurnakan. Ya, mana yang harus dihapus, mana yang harus tetap dilestarikan. Ya, seperti kedermawanan, suka menolong, itu di akhlak jahiliyah masih ada. Ya, atau sudah ada. Makanya kemudian karena itu baik, ya, maka di istilahnya eranya Nabi, maka itu dilestarikan. Ya, kedermawanan, membantu orang lain, itu dilestarikan. Adapun akhlak-akhlak yang jelek maka dibuang. Ya, akhlak-akhlak yang jelek itu dibuang. Seperti ya di akhlak jahiliyah itu mereka tidak menghargai wanita. Ya, di zaman jahiliyah itu wanita dianggap membebani. Wanita itu kalau seperti dagangan tidak payu, tidak laku. Ya, sehingga mereka biasanya banyak yang kemudian disia-siakan. Sampai-sampai ya ketika ada seorang suami tahu kalau istrinya melahirkan anak perempuan, dia akan marah. Ya, dia akan marah. Kemudian dia akan mengasingkan diri dari kerumunan orang. Karena kalau punya anak perempuan, pilihannya ada dua. Ya, salah satu dari dua hal. Pertama, hidup ya dengan dicaci maki. Ya, selalu dihina karena punya anak perempuan. Atau yang kedua, ya dusuhu fit turab. Anak itu ditenggelamkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Ya. Dan biasanya mereka melakukannya setelah lahir langsung dikubur hidup-hidup, atau kalau tidak nunggu sampai akan mau berdiri atau berjalan kemudian baru dikubur hidup-hidup. Ya. Walaupun itu tidak semua orang. Ya, tapi ada di antara mereka yang seperti itu. Maka hal ini kemudian dihapus. Ya, kemudian dihapus, ya, dibuang karena itu tidak sesuai dengan ya syariat. Makanya kemudian muncullah ayat-ayat dan hadis yang menyatakan bahwa perempuan ini memiliki keutamaan. Bahkan disebutkan inna min yumnil mar'ati tabkiruha bil unsa qabla dzakar. Ya, termasuk diantara keberkahan seorang istri
atau seorang wanita adalah ketika anak pertamanya adalah perempuan sebelum anak laki-laki, dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, ya, dan itu poin yang kedua, bahwa berdoa setelah buang hajat merupakan salah satu adab yang harus kita perhatikan, dan Nabi SAW sangat banyak memberikan perhatian terhadap adab tersebut. Poin yang ketiga, kita akan melihat hikmahnya, ya, hikmah dibalik istighfar setelah buang hajat. Hikmah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang beliau pernah mengatakan, wal hikmatu fi dzalik, adapun hikmah dari doa ataupun istighfar setelah buang hajat, wallahu a'lam, dan Allah yang paling mengetahui. Apa? Pertama, annallaha subhanahu qad an'ama alaihi bima yassara lahu minat ta'ami wasyarab. Yang pertama hikmahnya adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan nikmat dari makanan dan minuman. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita terkait dengan makanan dan minuman. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmahnya, ya, kenapa setelah buang hajat itu kita beristighfar adalah agar bisa mengingat nikmat Allah sebelum buang hajat itu, berupa makanan dan minuman, yang terkadang kita lalai dari hal tersebut, ya. Terkadang orang yang buang hajat itu lalai kalau dirinya sebelum buang hajat itu ada makanan dan minuman yang masuk, ya, ada makanan dan minuman yang masuk. Andaikan tidak ada itu, mungkin makan dan minumnya, ya, tidak ada makan dan minum, juga akan kesulitan dalam hal buang hajat, ya. Apa yang mau dikeluarkan kalau yang masuk saja tidak ada, ya. Sehingga karena kita ini sering lalai dari bersyukur terhadap makan dan minum, maka setelah buang hajat kita suruh beristighfar supaya ingat, ya, sebelum tadi dibuang kita sudah makan dan minum. Walaupun mungkin yang kita buang itu bukan makanan yang tadi kita makan, atau minum yang tadi bukan minum, itu masih sisa yang kemarin. Cuma kalau tidak ada makan dan minum, dia akan kotoran itu akan ada di tubuh kita, tentu akan bahaya kalau tidak dikeluarkan, ya. Makanya setelah makan dan setelah minum kita diminta untuk bersyukur, ya, minimal mengucapkan alhamdulillah. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang sehabis minum dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah merahmati seorang hamba ketika dia habis makan juga mengucapkan alhamdulillah, ya. Dan itu merupakan perkara yang hendaknya kita lakukan. Banyak makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya. Terkadang orang saking banyaknya makan dan minum lalai untuk berdoa, ya. Mau makan saja cuma doa bismillah pun terkadang lupa, ya. Tidak diperhatikan. Apalagi kalau sudah makan dan minum, ya. Kalau sudah makan dan minum bisa juga lupa, walau hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Makanya ini harus diperhatikan, ya. Setelah makan mengucapkan alhamdulillah, setelah minum juga demikian. Kemudian hikmah yang kedua, summa an'ama alaihi bi khurujil adha. Kemudian Allah juga telah memberikan nikmat kepada kita dengan keluarnya kotoran, ya, dengan keluarnya kotoran. Ini juga berupa nikmat yang harus kita syukuri, dan terkadang lalai, ya, terkadang lalai, lupa bahwa itu juga termasuk nikmat. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu tidak bisa BAB, tidak bisa buang air kecil, ya, mungkin
dia akan sakit, perutnya akan melilit sakit. Tapi ketika sudah bisa keluar air besar atau keluar air kecil akan lega. Ya, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Oleh karenanya, kenapa setelah buang hajat, ya, kita diminta untuk beristighfar, karena kurangnya kita mensyukuri nikmat Allah berupa keluarnya kotoran tersebut. Ya, walaupun setelah buang hajat tidak melulu harus mengucapkan alhamdulillah, ya, walaupun boleh tadi, ya, doa ketika habis buang hajat kita panjatkan. Oleh karena itu beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan wal abdu mahallut taksir fi syukri, dan manusia itu tempatnya kekurangan, ya, atau banyak tidak mau bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, padahal dirinya sudah diberi makan dan minum sehingga dia bisa buang hajat. Dia juga kemudian kotorannya dikeluarkan dari perutnya, ya, karena kalau tidak dikeluarkan tentu itu akan berbahaya. Dan inilah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah, ya, di balik istighfar setelah buang hajat. Jadi supaya kita ini, ya, kembali mengingat nikmat Allah berupa makanan sebelum buang hajat, atau ketika, ya, setelah buang hajat, yaitu dengan dihilangkannya kotoran dari tubuh kita. Makanya kalau doa tadi yang walaupun lemah itu bisa dipakai, maka dipakai, tidak ada masalah, bahkan boleh digabungkan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang ketiga, walaupun ini adalah intinya. Berarti hikmah di balik istighfar setelah buang hajat adalah supaya kita mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum hajat atau sebelum buang hajat ataupun setelahnya. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, dan ini adalah poin yang terakhir dari kesempatan kali ini, yaitu terkait pelajaran penting yang dapat diambil. Ya, pelajaran penting yang dapat diambil dari apa yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya zikir. Pentingnya zikir. Terkait keutamaan zikir, ya, terkait keutamaan zikir, tentu sudah banyak disebutkan dalam ayat-ayat Allah. Di antaranya nanti bisa dilihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Demikian pula surat Al-Ahzab 41 sampai 42. Ya, 41 42. Demikian pula di surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ayat 35, 41, 42, dan juga surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan masih banyak yang lainnya. Tadi kita sebutkan di antaranya adalah Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Ahzab ayat 35, atau Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya, di situ Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kalian kepada Allah yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lihat di sini zikir dikaitkan dengan keuntungan, ya, keberuntungan, baik keberuntungan dunia ataupun keberuntungan di akhirat. Ya, makanya dalam hal jual beli pun, ya, dalam hal jual beli pun maka hendaknya kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan membaca Al-Qur'an atau mungkin dengan zikir-zikir yang lain seperti subhanallah, atau mungkin istighfar, atau mungkin takbir Allahu Akbar. Kan itu dibaca kalau di luar sholat, terserah mau berapapun, nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, ya, sambil ngepai astagfirullah astagfirullah, kan gitu, atau subhanallah subhanallah sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Ya, karena wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya, agar beruntung.
Demikian pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, di situ Allah memerintahkan kita juga agar mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbahuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah baik di pagi hari maupun di petang hari. Oleh karena itu dalam agama kita ada zikir pagi dan ada zikir sore. Ya, zikir petang, maka hendaknya ini juga dibaca. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Salah satunya bacaan zikir pagi dan sore adalah ayat kursi, yang mana dalam riwayat Nabi SAW mengatakan siapa yang membacanya sore hari maka dia akan dilindungi oleh Allah sampai pagi hari, dan siapa yang membacanya di pagi hari Allah akan lindungi dia sampai sore hari. Makanya hendaknya ini dibaca. Dan juga termasuk ikhwani fillah para wanita yang sedang haid ataupun nifas. Ya. Karena untuk zikir-zikir seperti ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan bolehnya. Ya. Bahkan membaca Al-Qur'an pun andaikan menggunakan hafalannya dan tidak memegang mushaf itu boleh, sepakat para ulama. Ya, wanita haid dan nifas boleh membaca Al-Qur'an tapi dengan hafalan. Ya masuk ayat kursi hafal, atau ayat surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq masuk ya enggak hafal. Ya kan bisa itu dibaca. Karena terkadang ya mohon maaf di antara ya mungkin dikatakan keteledoran para wanita adalah ketika sudah haid dan nifas orang ibadah belas. Nek sholat jelas tidak boleh, puasa jelas tidak boleh, berhubungan suami istri jelas tidak boleh, tawaf di Ka'bah apa meneh ya wis ora oleh ya adoh kan gitu. Maka selain daripada itu ada yang diperselisihkan, ada yang disepakati boleh. Ya memegang mushaf itu juga sebenarnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Apalagi sekarang ada HP yang punya aplikasi Al-Qur'an. Itu lebih mudah lagi. Ini karena HP ini bukan mushaf. Kalaupun disentuh juga yang disentuh adalah bagian kacanya ya, atau bagian layarnya. Berbeda dengan mushaf Al-Qur'an seperti ini. Ya. Adapun membaca dengan hafalan maka tidak ada masalah, bahkan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh. Ya, demikian pula membaca zikir-zikir pagi dan sore. Makanya kalau mau makan boleh membaca bismillah. Kalau sehabis makan boleh mengucapkan alhamdulillah. Sambil masak sekalipun sedang haid bisa mengucapkan subhanallah. Ya. Atau mau masuk kamar mandi keluarnya, mau masuk rumah keluarnya, itu juga hendaknya membaca doa zikir. Ya, karena itu bagian dari pelindung. Ya, salat ya ora, poso wis ya ora, hubungan suami istri juga tidak, mosok ya enggak akan ibadah sama sekali. Ya, makanya para wanita sekalipun haid dan nifas juga diperbolehkan untuk ya membaca zikir-zikir tersebut. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala gabungkan zikir itu dengan keutamaan lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dia akan mendapatkan ya ampunan dari Allah dan akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Sekali lagi ya, apa yang tadi kita bahas di antara pelajaran pentingnya adalah pentingnya zikir. Ya, pentingnya zikir. Kalau terkait dengan doa masuk kamar mandi dan keluarnya, maka ini juga penting sekali. Ya, masuknya kita berlindung dari gangguan jin, ya, ataupun penglihatan mereka saja. Karena tidak sedikit ikhwan fillah orang itu disukai jin gara-gara dari kamar mandi. Ya, mbuh apa sing didelok. Ya. Tapi orang itu disukai jin, entah itu yang disukai laki-laki ataupun perempuan, sehingga dia merasukinya, mengganggunya, itu gara-gara di kamar mandi. Ya. Makanya kita berlindung. Karena bagaimanapun, kalaupun kita pun senang dengan jin, nggak bisa nikah. Ya, nggak bisa nikah. Sopo sing arep nikah ke, kawane ya ora gelem. Ya, ataupun terjadi pernikahan misalnya, nggak akan keturunan anak nggak ada. Nikah dengan jin itu nek bahasa yang gedebus, ngapusi. Ya, nggak ada.
nggak akan tercipta yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Bojone anak diambung ngilang gitu misalnya, ya, atau punya anak ternyata anaknya juga nakalnya luar biasa, tapi nggak akan ketemu itu, nggak akan punya anak dan seterusnya. Ya, makanya tidak sedikit dari jin itu senang dengan manusia diawali dari kamar mandi tersebut ataupun WC. Oleh karena itu kita harus berlindung dari hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah pentingnya syukur. Ya, pentingnya syukur. Ya, saking pentingnya sampai setelah buang hajat saja kita diminta untuk beristighfar. Itu saking pentingnya. Ya, makanya jangan lupa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan. Mau itu sedikit atau banyak, kelihatan atau tidak, ya, itu hendaknya kita syukuri dengan lisan kita, dengan memperbanyak pujian kepada Allah, dengan hati kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian dengan anggota tubuh kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pentingnya syukur, dan syukur salah satu di antara tanda kebahagiaan seorang muslim. Ya. Ada 3 kebahagiaan seorang muslim di antaranya. Ya, kalau pengen hidup di dunia itu senang, ada 3 ini rumusnya. Pertama, idza u'tiya syakara. Kalau diberi bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara. Kalau diuji bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Yang ketiga, kalau dia berdosa maka beristighfar. Ya. Diberi bersyukur, diuji bersabar, dan ketika berdosa beristighfar. Itu unwanus sa'adah, ya, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dan syukur itu sebenarnya bukan kemudian menjadikan Allah akan semakin kaya, tidak. Ya, andaikan seluruh makhluk di bumi ini semuanya bersyukur, kerajaan Allah juga tidak akan bertambah. Atau sebaliknya, kalau semuanya kufur, ya, tidak mau bersyukur kepada Allah, kerajaan Allah juga tidak akan berkurang. Ya. Karena syukur kita itu sebenarnya juga balik kepada kita sendiri. Ya, makanya Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mau bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada dirinya. Ya, dan Allah telah berjanji apa? La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian mau bersyukur, aku akan tambah. Kemana baliknya tambahan nikmat itu? Ya, kepada mereka yang mau bersyukur. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasannya orang-orang yang bersyukur dari hambanya itu sedikit. Ya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Oleh karenanya, marilah kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan yang sedikit itu, tapi mau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran penting yang ketiga, yaitu pentingnya sehat. Ya, pentingnya sehat. Ya, bagaimana dengan keluarnya kotoran dari tubuh kita, itu akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Berbalik ketika ternyata kotoran itu tidak keluar, ya, maka tentunya akan membuat kita sakit, bahkan tidak nyaman. Dan pentingnya sehat ini sampai kemudian Nabi SAW mengingatkan hal itu kepada kita. Ya, Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia terlena dengannya. Ya, kebanyakan manusia terlena, lalai, lupa. Ya. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau sudah dikasih nikmat ini, tidak sedikit orang itu yang lalai, lupa bersyukur. Ingatnya kalau sudah dicabut, waliyadzubillah. Ya. Dan itu mungkin kita rasakan ketika sakit, baru tahu ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ngerti orang bisa makan saja, ya itu nikmat. Ya. Makanya
Nabi SAW mengingatkan hal ini agar kita mengingatnya. Ya, ketika sehat, ya kita gunakan untuk beribadah, untuk bekerja diniatkan ibadah, untuk makan dan minum diniatkan ibadah. Ya. Jadi itu bentuk dari syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jangan kemudian ketika sehat kita melupakan ya perintah-perintah Allah, terutama yang wajib-wajib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asiha. Ya, nikmat sehat itu adalah sebuah mahkota ya, yang berada di atas orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mempermisalkan bahwa sehat itu seperti mahkota yang ada di kepalanya orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illal mardo, yang mana ya, mahkota itu tidaklah terlihat dan dikenali kecuali orang-orang yang sakit. Jadi yang tahu adanya mahkota di kepala berupa nikmat sehat itu hanyalah orang-orang yang sakit. Pas sehat tidak kelihatan ya, artinya lupa, lalai. Tapi ketika sakit baru tahu ternyata sehat itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah besarnya perhatian Islam terhadap umatnya. Besarnya perhatian Islam terhadap umatnya. Jadi apa yang bisa membawa umatnya kepada kebahagiaan akan dijelaskan, akan diperintahkan ya, dan apa yang menjadikan umatnya itu sengsara maka akan dilarang. Itulah Islam ya. Dalam hal apa? Buang hajat saja masih diperhatikan ya, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Ya, tidak ada satupun perkara, baik itu besar ataupun kecil, yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga, kepada kebahagiaan, atau menjauhkan seorang hamba dari neraka atau kesengsaraan, illa waqad buyyina lakum, kecuali sudah dijelaskan semuanya, sudah dijelaskan semuanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sahabat yang dari Persia, pernah ditanya oleh ya orang-orang musyrik, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khirra'ah. Apakah benar wahai Salman, nabi kalian yaitu Muhammad itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan dalam hal buang hajat? Qultu bala, kata Salman, aku jawab iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu, bahkan sampai dalam hal buang hajat. Kita juga diajari bagaimana adab-adabnya, nggak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya, ya, tidak boleh kemudian sembarangan di dalam membuang hajat, tidak boleh diperlihatkan, harus sembunyi, ya, menjaga dari perkara najis dan yang lainnya, adab-adab dari buang hajat. Ini menunjukkan akan ya kemuliaan Islam dan perhatian Islam terhadap umatnya. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, beragama ya, atau pelajaran yang dapat kita ambil adalah beragama itu mengikuti dalil. Beragama itu mengikuti dalil. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, jadi dalam kita beragama ini yang kita ikuti adalah dalil, sedangkan akal kita hanya mengekor saja ya, dan jangan dibalik ya, akal itu mengikuti dalil, itu yang benar, bukan dalil yang mengikuti akal ya. Karena kalau kemudian dalil ini yang mengikuti akal, maka akan rusak ya, akan rusak. Sebagaimana rusaknya iblis ketika mengakali dalil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, Allah perintahkan iblis supaya sujud kepada Adam, tapi dia menggunakan akalnya, mendahulukan akalnya daripada perintah Allah, yaitu dalil ya, dengan mengatakan, ya Allah, kamu ciptakan aku dari api, sedangkan kamu menciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada dia ya, itu dia menggunakan akal. Makanya kemudian Allah laknat itu iblis sampai yaumul
yaumul qiyamah, ya, dilaknat. Ya. Jadi beragama itu mengikuti dalil. Akal kita ini mengikuti dalil. Demikian pula kalau akal itu yang kemudian mengontrol dalil, artinya dalil itu mengikuti akal, maka juga akan hancur, ya, akan rusak sebagaimana rusaknya orang-orang yang dahulu pernah masuk Islam kemudian murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Ya, kita tahu bahwa Isra Mi'raj peristiwanya sangat singkat. Ya, Nabi SAW diisrakan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit ketujuh, balik ke bumi, ke Mekah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Saat itu disampaikan kepada orang-orang musyrik dan didengar oleh orang-orang yang telah masuk Islam tapi mungkin niatnya tidak beres masuk Islamnya, imannya belum kuat, ya, maka mereka mengatakan, wah, ini Muhammad sudah gila, ya, mosok perjalanan dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh, ini tidak masuk akal, ya. Karena saat itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, ke Palestina, itu membutuhkan perjalanan yang panjang. Apalagi sampai ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh, ini nggak masuk akal. Maka kata Aisyah, fartad dan nas, tidak sedikit dari orang saat itu yang sudah masuk Islam murtad, keluar, ya, karena itu sudah tidak beres. Makanya kemudian orang musyrikin datang ke Abu Bakar untuk memberikan pengertian ini loh, konsomis tenan-tenan stres, ya. Masuk dheweke Isra Mi'raj, ya, saka Mekah neng Palestina sampai ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum sebelum subuh, kan nggak mungkin, ya. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan, apa benar yang mengatakan itu adalah saudaraku atau temanku yaitu Muhammad? Iya benar. Kalau kemudian Abu Bakar mengatakan, seandainya yang mengatakan atau seandainya Muhammad mengatakan lebih mustahil daripada itu, aku akan benarkan, ya, sekalipun mungkin Isra Mi'raj itu cuma sekejap mata misalnya, aku akan benarkan, kata Abu Bakar. Maka sejak itulah Abu Bakar ada embel-embel As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena sangat sering membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'i", seandainya agama itu menggunakan akal saja, ya, dalil itu mengikuti akal, "lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu", maka niscaya menghapus sepatu atau kaos kaki bagian atas itu lebih berhak daripada mengusap bawahnya. Ya, kalau kita belajar fikih kan ada namanya mashul khuffaini, ya, mengusap dua sepatu atau kaos kaki. Jadi boleh ketika kita sedang dalam keadaan yang mungkin dingin sekali, ya, kita tidak kuat kalau wudhu tanpa kaos kaki misalnya, atau kaos kaki ini kalau dilepas akan kedinginan banget, apalagi nanti dikasih air juga akan dingin sekali, dan itu akan berakibat yang fatal misalnya, boleh pakai kaos kaki, sehingga ketika wudhu ya tidak disiram kakinya, ya, kan wudhu seperti biasa yang lainnya. Kemudian ketika sampai di kaki, kalau pakai sepatu atau kaos kaki maka tidak disiram. Kalau disiram apa gunanya pakai sepatu dan kaos kaki, kan itu. Maka bagaimana caranya? Cukup bagian atas itu dilap, ya, bagian atas itu dilap, ya, dilap, ya, dilap dengan disiram kan beda. Ya, cuma ambil air kira-kira basah, dilap atasnya, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu pakai logika, maksudnya itu dalil ngikutin akal, maka bagian bawah, ya, dari sepatu atau kaki lebih berhak untuk diusap daripada yang atas, ya. Kenapa kok atasnya gitu loh? Karena yang paling kotor kan paling bawah, ya, seharusnya diusapkan yang bawah, tapi kenapa yang atas? Ya, andaikan agama mengikuti apa? Akal, dalil mengikuti akal saja, maka pasti
bagian bawah ini lebih berhak daripada yang atas ketika diusap. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'lahu, tapi aku pernah melihat Nabi mengusap bagian atasnya. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa memang beragama itu mengikuti dalil, bukan mengikuti akal semata. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan ketika beliau berhadapan dengan Hajar Aswad ketika akan menciumnya, maka Umar mengatakan, wallahi inni ra'aitu annaka hajarun, demi Allah aku ini tahu kamu ini hanya sebuah bongkah batu, wahai Hajar Aswad. La tadurru wa la tanfa, kamu tidak bisa memberikan manfaat juga tidak memberikan madharat. Maksudnya Umar, aku mencium kamu kamu gak akan ngasih aku manfaat. Enggak aku cium pun kamu tidak bisa memberikan madharat kepadaku. Ya, misalnya Umar nggak mencium kemudian ditampol sama Hajar Aswad misalnya, kan nggak juga. Ya, dicium pun juga tidak akan kemudian menjadikan Umar bin Khattab kaya raya misalnya, enggak. Tapi walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaluka faqabiltuk. Tapi karena aku melihat Nabi mencium kamu ketika tawaf, maka aku pun menciummu. Ya, aku pun menciummu. Kalau enggak, ya bodoh amat kan gitu mungkin maksudnya Umar bin Khattab, karena nggak bisa memberikan apa-apa. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya hendaknya beragama itu mengikuti dalil dan bukan sekedar akal saja. Nah, akal ini harus tunduk dengan dalil, sekalipun terkadang mungkin tidak masuk ke dalam logika kita. Termasuk tadi ya berdoa setelah buang hajat, mungkin secara logika kok kita nggak masuk ya. Ya, apakah terus buang hajat itu sebuah kesalahan sehingga kita harus beristighfar, kan gitu? Enggak. Kan ternyata ada hikmah yang lain. Berbeda orang melakukan dosa istighfar. Ya, karena memang ada apa? Ada hubungannya dosa dengan istighfar. Tapi ini buang hajat. Ya. Yang mana buang hajat juga dibolehkan. Ya. Buang hajat juga perkara yang memang dibolehkan, dan kalaupun kita tidak zikir ketika buang hajat juga karena dilarang, kan nggak boleh zikir di kamar mandi. Ya, mosok sambil BAB kok ngucapin subhanallah misalnya, kan enggak. Ya, memang saat itu kita off dulu atau berhenti dulu dari berzikir. Ya. Tapi kita nggak berzikir pun juga karena dalil, kan gitu, karena perintah. Tapi kenapa setelah buang itu kemudian kita beristighfar? Karena memang ada hikmah-hikmah yang lainnya yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara hikmah ya kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar setelah kita membuang hajat. Dan semoga adab ini walaupun mungkin terlihat remeh, tapi mudah-mudahan menjadi perkara yang sudah menjadi kebiasaan kita, kemudian yang remeh tersebut akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ada suatu perkataan yang mengatakan kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kelihatannya besar pahalanya, ya, tapi bisa menjadi kecil pahalanya gara-gara niat. Dan betapa banyak amalan-amalan yang dianggap remeh tapi kemudian menjadi besar pahalanya di sisi Allah gara-gara niat. Oleh karena itu, sekalipun hanya sekedar ghufranaka, tapi kalau kemudian kita amalkan hal tersebut mengikuti contoh dari Nabi SAW dengan niat yang baik, maka tidak menutup kemungkinan itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah dan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.